Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Asad Rafiq, mahasiswa IAIN Madura, akan mempresentasikan atau menjelaskan kembali tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Jadi, sebelum menjelaskan tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Ismail Raji Al-Faruqi, saya akan menjelaskan biografi dari Ismail Raji Al-Faruqi. Jadi, Ismail Raji Al-Faruqi itu lebih terkenal dengan nama Al-Faruqi, yang mana Al-Faruqi tersebut lahir di daerah Jaffa, yaitu Palestina, pada tanggal 1 Januari 1921, yaitu sebelum Indonesia merdeka. Ayahnya adalah seorang qadhi di Palestina atau seorang hakim. Al-Faruqi mulai pendidikan dasarnya di Collège de France, yaitu di Lebanon, yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa pengantarnya sejak 1926 hingga 1936. Pendidikan tinggi ia tempuh di Amerika University Beirut, yaitu pada 1941. Setelah meraih gelar BA, yaitu Bachelor of Art, ia bekerja sebagai pegawai pemerintah, yaitu PNS, di Palestina di bawah mandat Inggris. 4 tahun kemudian, karena kepemimpinannya yang menonjol, Al-Faruqi diangkat sebagai gubernur di provinsi Galilea, yaitu di Palestina. Pada usia 24 tahun, namun jabatan ini tidak diembannya karena pada tahun 1947 di provinsi tersebut jatuh ke tangan Israel, yaitu pada masa penjajahan Israel, sehingga ia hijrah ke Amerika. Setahun di Amerika, Al-Faruqi melanjutkan studinya di Indiana University sampai meraih gelar master dalam bidang filsafat. Dan pada tahun 1949, 2 tahun kemudian ia meraih gelar master kedua dalam bidang yang sama, yaitu di University Harvard. Mungkin udah cukup untuk mengenal biografi dari Ismail Raji Al-Faruqi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pemikiran Al-Faruqi. Menurut Al-Faruqi, umat Islam saat ini berada dalam keadaan yang lemah, yaitu di kalangan kaum muslimin berkembang huruf atau kebodohan dan tahyul akibat umat Islam lari kepada keyakinan yang buta, bersandar kepada literalisme dan legalisme, atau menyerahkan diri kepada syekh atau pemimpin atau tokoh-tokoh mereka, meninggalkan dinamika ijtihad sebagai sumber kreativitas yang semestinya dipertahankan. Zaman kemunduran umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan telah menempatkan umat Islam berada di anak tangga bangsa-bangsa terbawah. Dalam kondisi dewasa ini, masyarakat Muslim melihat kemajuan Barat sebagai sesuatu yang mengagumkan. Hal ini menyebabkan sebagian kaum muslimin tergoda oleh kemajuan Barat dan berupaya melakukan reformasi dengan jalan waternisasi. Ternyata jalan yang ditempuh melalui jalan waternisasi telah menghancurkan umat Islam sendiri dari ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab berbagai pandangan Barat diterima umat Islam tanpa dibarengi dengan adanya filter dalam menyaring mana kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang bisa diambil sebagai sintesa kebenaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai latar belakang dari pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi. Selanjutnya yaitu pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi. 1. Konsep tauhid sebagai esensi pendidikan Islam. Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi menjelaskan konsentrasi terhadap kehidupan material dan benda saja tidak dapat memenuhi hakikat hidup manusia, karena manusia memerlukan dimensi spiritual dalam sistem dan pola kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, Al-Faruqi menekankan perlunya paradigma pendidikan Islam yang terintegrasi dengan konsep tauhid. Dikotomi pendidikan harus digantikan dengan pendekatan yang lebih holistik, berakar pada tauhid sebagai tujuan utama pengembangan objek didik.
Al-Faruqi menegaskan beberapa prinsip dalam pandangan Islam sebagai kerangka pemikiran dan cara hidup, antara lain keesaan Allah sebagai landasan utama, kesatuan alam semesta dengan hukum alam yang pasti, serta kesatuan kebenaran dan pengetahuan yang saling melengkapi. Kebenaran wahyu dan akal tidak bertentangan, namun seharusnya saling berhubungan untuk mencari kebenaran yang sejati. Syarat kesatuan kebenaran menurut Al-Faruqi adalah bahwa kebenaran wahyu tidak boleh bertentangan dengan realitas, karena wahyu merupakan firman Allah yang sesuai dengan realitas yang ada. Kesatuan kebenaran dirumuskan sebagai prinsip mutlak tanpa pertentangan antara wahyu dan kebenaran. Kesatuan kebenaran bersifat tidak terbatas dan terbuka terhadap hal-hal baru karena pola dari Allah tidak terhingga. Dalam Islam, untuk memenuhi perintah Allah terdapat syariah yang memperkenalkan hukum-hukum seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kepatuhan terhadap syariah ini diharapkan dapat menciptakan keamanan alam semesta. Islam menganjurkan kebebasan dalam hubungan manusia tanpa batasan yang menghampiri mereka. Dalam konteks ilmu pengetahuan, keinginan Al-Faruqi adalah memberikan kesejahteraan kepada umat manusia tanpa memandang etnis dengan ketakwaan Islam sebagai landasan bagi para ilmuwan. Pikiran Al-Faruqi tentang manusia. Manusia adalah sasaran pendidikan dalam Islam. Pendidikan dilihat sebagai pengaruh utama dalam kehidupan seseorang. Dengan Islam menegaskan bahwa pendidikan adalah kewajiban bagi semua manusia, tanpa memandang gender dan berlangsung sepanjang hidup. Pendidikan seumur hidup adalah proses tanpa akhir. Manusia lahir dengan kesucian menurut Islam, yang berbeda dengan pandangan Kristen modern yang mencoba menghidupkan kembali konsep dosa asal berdasarkan penemuan ilmu biologi dan psikologi. Kecenderungan alamiah manusia termasuk keinginan untuk hidup, mempertahankan hidup, memuaskan nafsu, keinginan untuk berkuasa, dan egoisme. Manusia diberi potensi fitrah oleh Allah, dilengkapi dengan berbagai kemampuan fisik dan mental seperti mata, lidah, telinga, tangan, pikiran, dan akal. Pendidikan Islam harus memperhatikan aspek psikologi dan psikologis manusia dengan tujuan mencapai pertumbuhan seimbang dalam kepribadian manusia melalui berbagai aspek seperti semangat, intelek, perasaan, dan kepekaan rasa tubuh. Konsep pendidikan Islam yang disepakati oleh Konferensi Dunia tentang Pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1977 menekankan pentingnya pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya, baik secara spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, dan linguistik, baik secara individual dan kolektif. Pendidikan diharap memberikan motivasi bagi pertumbuhan manusia menuju kebaikan dan kesempurnaan. Yang terakhir yaitu kurikulum. Kurikulum harus memperkuat identitas keislaman umat Islam untuk melawan pengaruh deislamisasi dari peradaban barat. Al-Faruqi menekankan pentingnya memerangi westernisasi dengan islamisasi serta menyarankan agar manusia mempelajari kebudayaan dan peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Khair. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ide, tujuan, dan langkah kerja. Secara umum, islamisasi ilmu Faruqi dimaksudkan sebagai respon positif terhadap realitas pengetahuan modern yang sekularistik di satu sisi dan Islam yang terlalu religius di sisi yang lain. Dalam model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa pemisahan di antara keduanya. Yang pertama, penguasaan disiplin ilmu yang modern, penguasaan kategoris. Pada langkah awal ini, disiplin-disiplin ilmu modern harus dipecah-pecah menjadi kategori-kategori, prinsip-prinsip, metode, problema, dan tema-tema.
Yang kedua, survei disiplin ilmu. Pada tahap ini, setiap disiplin ilmu modern harus disurvei dan ditulis dalam bentuk bagan mengenai asal-usul, perkembangan, dan pertumbuhan metodologinya. Yang ketiga ialah penguasaan khazanah Islam, sebuah antologi. Pada tahap ini perlu dicari sampai sejauh mana khazanah Islam menyentuh dan membahas objek disiplin ilmu modern tertentu. Tujuannya agar dapat ditemukan relevansi di antara khazanah Barat dan Islam. Yang keempat atau yang terakhir, penguasaan khazanah ilmiah tahap analisis. Tahap ini diadakan analisis terhadap khazanah Islam dengan latar belakang historis dan kaitannya dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Analisa historis ini dapat memperjelas berbagai wilayah wawasan Islam itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.